Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan pembahasan pada kitab atau buku fikih ibadah, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas pada halaman yang ke-36, yaitu pembahasan pembatal wudu. Dan alhamdulillah kita telah sampai di atau telah menjelaskan atau membahas tentang atau pembatal wudu yang kedua. Maka insya Allah kita akan membahas pembatal wudu yang ketiga sampai selesai. Taib. Silakan dilihat bukunya pada halaman ke-36. Taib, kita mulai pembatal wudu yang ketiga, yaitu menyentuh kemaluan dengan tangan, baik dengan telapak tangan maupun dengan punggung tangan tanpa ada penghalang. Taib. Di sini pembatal wudu yang ketiga yaitu menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa adanya penghalang. Sedangkan apabila seseorang menyentuh kemaluannya dengan pembatas atau penghalang, misalnya dengan kain atau pakaian, maka itu tidak membatalkan wudu. Dan masalah menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudu atau tidak, maka para ulama berbeda pendapat. Taib. Pendapat yang pertama yaitu menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu sama sekali. Dan pendapat ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah, salah satu pendapat Imam Malik, dan merupakan pendapat beberapa sahabat. Taib. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis dari Tolok bin Ali. Hadis dari Tolok bin Ali, di mana ada seorang yang mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya, "Masistu zakari awir rojulu yamassu zakarahu fis shalah alaihi wudu?" Qala la innama huwa minka. Yang artinya, aku pernah menyentuh kemaluanku atau seseorang ada yang menyentuh kemaluannya ketika sholat, apakah ia diharuskan untuk wudu? Maka Nabi SAW menjawab, kemaluanmu itu adalah bagian darimu. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Taib. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW, lantas ia bertanya, atau dalam teks lain atau dalam hadis lain, ya Rasulullah, ma taro fi rajulin massa dzakarahu fi shalah? Qala wa hal huwa illa mudqatun minka au bad'atun minka. Yang artinya adalah, wahai Rasulullah SAW, apa pendapatmu mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika sholat? Beliau SAW bersabda, bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu atau bagian daging dan darimu, atau bagian daging darimu. Hadis riwayat An-Nasa'i, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Taib. Itu pendapat pertama. Adapun pendapat kedua yaitu mengatakan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Taib. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, pendapat beliau yang masyhur. Kemudian Imam Ahmad, kemudian Ibnu Hazm, dan diriwayatkan
pula dari banyak sahabat. Taib, di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis dari Busrah binti Safwan. Man massa zakarahu falyatawadda. Yang artinya adalah barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Baik. Terdapat pula hadis yang serupa dengan di atas, yaitu yang serupa dengan hadis Busrah, ya, dari Ummu Habibah, kemudian dari Abu Hurairah, kemudian dari Arwah binti Unais, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dari Jabir, kemudian dari Zaid bin Khalid dan Abdullah bin Amr. Menurut para ulama yang berpegang dengan pendapat kedua ini menyatakan bahwa hadis dari Busrah lebih rajih, atau dalam artian lebih kuat dari hadis tolak yang disebutkan dalam pendapat pertama tadi. Dan mu'allif sendiri pun mengambil pendapat yang kedua dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa hadis tolak adalah hadis yang memiliki illah atau cacat, ya, ilah disebut cacat, sebagaimana dikatakan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim, ya, dan Abu Hatim. Kemudian alasan yang kedua yaitu seandainya hadis tersebut adalah sahih, tetap hadis Abu Hurairah yang semakna dengan hadis Busrah lebih didahulukan dari hadis tolak. Kenapa? Alasannya adalah hadis tolak dinasakh, ya, atau dihapus dengan hadis Abu Hurairah, ya, hadis yang semakna hadis dengan hadis Busrah. Taib, disebabkan tolak datang di Madinah lebih dahulu daripada Abu Hurairah, dan yang mengatakan adanya nasakh adalah At-Tabrani dalam Al-Kabir, Ibnu Hibban, Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, Al-Hazimi dalam Al-I'tibar, kemudian Ibnul Arabi dalam Al-Aridah, ya, dan Al-Baihaqi dalam Al-Khilafiyat. Kemudian alasan yang ketiga yaitu yang meriwayatkan hadis bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu lebih banyak dan hadisnya telah masyhur. Kemudian alasan yang keempat ini adalah pendapat kebanyakan sahabat. Jadi pendapat yang kedua yaitu pendapat kebanyakan sahabat. Baik, ini adalah alasan ulama yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan termasuk pembatal wudu, ya. Taib. Jadi ini alasan ulama, ya, termasuk mu'allif yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan termasuk pembatal wudu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yaitu memakan daging unta. Taib, memakan daging unta adalah membatalkan wudu. Dalilnya mana? Dalil yang menunjukkan bahwa memakan daging unta membatalkan wudu adalah hadis dari Jabir bin Samurah. Ya, taib, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'atawaddo, ya. A'atawaddo di sini sebuah pertanyaan. A'atawaddau min luhumil ghanam? Qala in syi'ta fatawaddo wa in syi'ta fala tawaddo. Qala atawaddau min luhumil ibil? Qala na'am fatawaddo min luhumil ibil. Yang artinya adalah ada seseorang yang bertanya pada Rasulullah SAW, apakah aku mesti berwudu setelah memakan daging kambing? Ya, gonam itu artinya kambing. Beliau SAW bersabda,
jika engkau mau berwuduklah. Namun jika enggan atau tidak mau, maka tidak mengapa engkau tidak berwudu. Kemudian orang tadi bertanya lagi, apakah seseorang mesti berwudu setelah memakan daging unta? Maka Rasulullah SAW bersabda, iya, engkau harus berwudu setelah memakan daging unta. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian pembatal wudu yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah murtad, yaitu keluar dari Islam. Baik, para santri yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembatal wudu yang kelima ini telah jelas. Ya, telah jelas bahwa murtad yaitu membatalkan wudu. Kenapa? Ya, adapun murtad yaitu keluar dari Islam atau dari agama tidak hanya membatalkan wudu saja, ya, akan tetapi apa? Membatalkan seluruh amalan. Ya. Jangankan wudu, ya, amalan saja batal karena sebab murtad, apalagi wudu. Ya. Dalilnya mana? Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh." Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Yang artinya adalah barang siapa yang kufur sesudah beriman, ya, maka hapuslah amalannya. Ya, barang siapa yang kufur atau kafir setelah beriman, maka apa? Hapuslah semua amalannya, hilanglah semua amalannya. Amalannya saja hilang, apalagi wudunya. Quran surat Al-Maidah ayat 5. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.